Selamat pagi pemirsa. Pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya Indonesia ternyata jauh lebih besar dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengentasan kemiskinan. Fakta ini disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap dikatakan masih baik, bahkan saat dunia dilanda pandemi COVID-19 sekalipun, nyatanya tidak bisa memupus problem ketimpangan. Fakta itu mengindikasikan bahwa kue pembangunan masih dominan dinikmati golongan masyarakat kaya. Lalu buat apa angka pertumbuhan tinggi namun hanya dinikmati sebagian kecil penduduk kaya? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 13 Juni 2023 dengan tema Jurang Lebar Ketimpangan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Pagi, sehat-sehat. Abang termasuk yang mana nih? Yang kaya, yang sedang-sedang, yang miskin, yang termasuk di jurang atau seperti apa nih, Bang? Nggak kaya, nggak miskin. Nggak miskin, nggak kaya. Jadi tidak ada di jurang itu ya, karena kan kalau di tengah-tengah tidak ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa jurang lebar ketimpangan ini masih ada? Kita akan bahas. Sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Bang Elman, dikatakan rekrutmen CPNS, calon pegawai negeri sipil, berbau politis. Ini bagaimana Bang Elman? Ya memang ya serba salah ya. Kalau ada lowongan lapangan kerja baru di Cemooh, tapi kalau nggak ada lapangan pekerjaan baru juga kenapa honorer terus? Marah kan gitu kan. Ya tapi ya bisa aja. Tapi semua kalau dikait-kaitkan memang semua politis dan semua juga tidak politis gitu kan. Tinggal menurut saya sih bagaimana kita menyikapinya. Kita mau ada lapangan kerja baru atau mau status quo gitu kan. Jadi ya sah-sah saja kalau ada orang berpandangan seperti ini, tapi mereka yang memang membutuhkan pekerjaan dia nggak peduli. Kapan ada lapangan pekerjaan, melamar supaya punya pekerjaan. Mau besok pemilu nggak ada urusan buat dia itu kan. Atau jangan-jangan pas hari pemilu dia harus melamar pun dia melamar juga Bang. Ya bahkan kadang-kadang ya kalau ada pilihan dia memilih melamar dulu baru mencoblos ya. Iyalah, ekstrimnya begitu ya. Rasionalnya begitu. Karena kebutuhan bekerja itu ya kebutuhan semua orang. Ya, itu segala-galanya, Leo. Oke. Dan kalau kita lihat ada infografis di berita ini Bang Elman dan pemirsa, total kuota CPNS 2023 itu 1.030.751. 80%-nya adalah non ASN atau PPPK. Mungkin secara sederhana kita bisa katakan honorer ya. Yang fresh graduate 20%. Ya harapannya sih ini bisa memenuhi harapan para pekerja honorer. Kan dia udah kerja tanpa status kan. Betul. Status honorer kan. Gitu. Kita harapkan penerimaan ini bisa benar-benar efektif untuk mendorong pembangunan di Indonesia. Ke depan harapan kita tidak ada lagi honorer. Semua diangkat kan gitu. Langsung diangkat. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 terkait dengan sistem pemilu. MK diyakini putuskan sistem proporsional terbuka. Nah, ini MK adalah Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian ada keyakinan ini Bang Elman bahwa akan ada sistem proporsional terbuka yang diputuskan ya? Ya, soal akal sehat sebetulnya. Akal sehat aja. Jadi tentu saja keyakinan ini tidak berdasarkan bocoran, tapi menggunakan akal sehat. Karena kalau proporsional terbuka itu kan sebetulnya kan lebih demokratis. Kenapa lebih demokratis? Di situ memperlihatkan betapa hak-hak rakyat pemilih itu dijamin ya. Dia yang menentukan. Seperti yang sudah berulang kali kita sampaikan di editorial. Kalau andai kata saya pingin Leo jadi anggota DPR, kalau sudah masuk dalam daftar calon tetap dari partai politik, maka saya berhak untuk menentukan Leo. Bukan siapapun dari partai yang tempat saya bergaung. Di sini dah. Makanya dikatakan sistem proporsional terbuka itu kedaulatan penuh.
rakyat pemilih. Ada di tangan rakyat. Kalau proporsional tertutup, kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada partai politik. Nah, gitu. Ya, pilih yang mana begitu ya? Ini akal sehat. Oke. Mudah-mudahan MK menggunakan akal sehat seperti rakyat juga menggunakan akal sehat, kecuali dia tidak menggunakan akal sehat. Saya yakin sih Bang Elman bahwa para hakim konstitusi ini sangat sehat akalnya. Leo jangan berdasarkan keyakinan aja. Oh, tidak boleh. Kan hakim memutusnya kan biasanya begitu Bang, berdasarkan keyakinan, maka kami memutus demikian begitu kan. Hari gini Leo. Ini kata berita ini adalah bahwa pembacaan putusan terkait sistem pemilu ini akan digelar pada Kamis Bang, 15 Juni. Berarti lusa ya, sekarang hari Selasa. Oke, kita tunggu nanti sama-sama. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan suara rakyat dan menggunakan akal sehat. Kita ke berita selanjutnya, Bang Elman dan pemirsa. Ini di halaman 3 dari kolom pemilu 2024. Jangan degradasi integritas pemilu. Waduh, ini maksudnya kenapa ini Bang Elman sampai dikatakan jangan turunkan integritas pemilu ini, Bang Elman? Ini sebetulnya menyangkut para mantan narapidana ya. Koruptor? Koruptor. Oh. Ya. Kalau putusan MK, narapidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dipidana, lalu dia setelah menjalankan hukuman tambahan, maka dia harus menjalani lagi 5 tahun masa jedahnya. Jadi selesai misalnya dicabut hak politik setahun nih gitu, maka baru 5 tahun setelah selesai 1 tahun itu baru bisa mencalonkan diri. Menggunakan hak dipilih, mau kepala daerah, mau anggota DPR dan seterusnya. Iya. Tetapi oleh PKPU yang baru, peraturan KPU ini, peraturan baru cukup 1 tahun. Oh. Kedua sudah bisa langsung. Nah, sehingga terkesan sebetulnya KPU ini tidak memahami apa latar belakang ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Jeda 5 tahun itu ya. Ini Mahkamah Konstitusi yang memutuskan ini, Leo. Iya. Dikandung maksud sebetulnya agar membuat jerak. Membuat jerak supaya orang nggak korupsi ya. Supaya orang tidak korupsi, walaupun itu belum bisa dibuktikan. Iya. Karena toh juga orang tetap aja nunggu. Dan orang yang sudah pernah narapidana korupsi di penjara, korupsi lagi. itu sebenarnya tabiat. Kalau saya sebetulnya selalu berpandangan semua ex narapidana seumur hidup dia tidak boleh lagi diberi hak dipilih. Sudah kehilangan untuk pejabat publik ya. Iya. Kalau saya ekstrim, seharusnya ya. Tidak cukup 5 tahun. Tapi ini lebih ekstrim lagi nih apa nih? KPU cukup 1 tahun. Bang, tapi ini aneh Bang. Kalau MK itu kan keputusannya setara dengan Undang-Undang Dasar ya, konstitusi. Kan kalau kita lihat atau peraturan perundang-undangan harusnya semua peraturan di bawahnya itu harus mengikuti. Lah ini kok peraturan KPU bisa di atasnya keputusan MK ini gimana? Mestinya peraturan PKPU ini dengan sendirinya gugur. Iya dong. Kalau dihadapkan dengan putusan MK. Kecuali PKPU ini di atas. Di atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya itu terserah, nggak tahu saya. Baik. Ya kita mudah-mudahan Ketua KPU bisa menjawabnya gitu kan. Ya semoga juga ini tidak membingungkan juga untuk para mahasiswa hukum Bang, karena kalau tidak nanti mereka bingung. Rakyat pun bingung. Iya itu dia. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita langsung ke editorial pemirsa dan Bang Elman. Jurang lebar ketimpangan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam ulang tahun ke-23 KPPU bahwa katanya di Indonesia ternyata orang kayanya bertambah jauh lebih banyak kekayaannya ketimbang kekayaan dari orang paling miskin di Indonesia. Ini maksudnya apa ini Bang Elman? Iya, memang kalau kita simak ya perkembangan yang terjadi terakhir ini, ya terutama pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kesenjangan antara si miskin dan si kaya, ya faktanya memang tidak berubah, malah makin melebar, makin senjang. Ya artinya Menko Polhukam sendiri Pak Mahfud mengakui bahwa rasio itu kesenjangan ya antara si kaya dan si miskin itu
kalau Orde Baru itu dia 0,2, ternyata sekarang ini 0,381. Jadi sudah mendekati 0,4 itu, batas ambang. Iya, ambang batas kesenjangan menengah itu, Pak. Menengah itu kan. Iya. Nah itu, jadi sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua KPPU bahwa pertumbuhan kekayaan orang paling kaya, ya dong? Iya. Jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan pengentasan kemiskinan. Iya. Jadi kalau 10 orang kaya itu lebih tinggi, lebih besar dan lebih cepat dibandingkan untuk meningkatkan kekayaan 40% orang miskin. Ini Ketua KPPU, bukan abal-abal ini. Jadi menurut saya pemerintah tidak boleh mengabaikan ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita lihat angka kemiskinan misalnya, September 2022 kan dikatakan 9,57%. Kalau dibulatkan 10%, kalau katakanlah misalnya jumlah penduduk 270 juta, berarti jumlah angka kemiskinan sekarang ini 27 juta. 27 juta orang. Ini kurang lebih gitu ya. Itu kalau menggunakan garis kemiskinan menurut Indonesia kan, yang tingkat income per kapita 535.000 per bulan per orang. Berarti sekitar 17.000 ya. Per hari. Nah, kalau di compare lagi dengan dari Bank Dunia terakhir Mei ini kan 2,15% dolar per orang per hari. Artinya sekitar 32.000 per hari. Kalau itu digunakan, pelompatannya menjadi sekitar 100 juta lebih. 100 juta orang miskin. Jadi menurut saya peringatan Ketua KPPU ini nggak boleh dianggap enteng, dia nggak boleh dianggap sepele, dianggap masa bodoh. Terserahlah kan itu. Ini peringatan buat penyelenggara negara. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian si kaya bisa makin kaya dan si miskin susah untuk dientaskan. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 13 Juni 2023, Jurang Lebar Ketimpangan. Jurang lebar ketimpangan. Ada hal menarik yang disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU M. Afif Hashbullah saat perayaan hari ulang tahun ke-23 KPPU di Anjungan Sarina, Jakarta, Minggu 11 Juni lalu. Ia menyebut pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya Indonesia jauh lebih besar dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Fakta itu memang tidak baru dan tidak terlalu mengejutkan. Namun, sebagai sebuah pengingat, perlu kiranya kita suarakan fakta dan data itu secara terus-menerus agar selalu menjadi perhatian pengelola negara ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap dikatakan masih baik, bahkan saat dunia dilanda pandemi COVID-19 sekalipun, nyatanya tak bisa memupus problem ketimpangan. Kalau merujuk data World Inequality Report atau WIR pada 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia antara si kaya dan si miskin justru makin melebar. Pun seperti yang dikatakan Ketua KPPU, pertumbuhan jumlah kekayaan 10% orang kaya di Republik ini jauh lebih besar, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kekayaan 40% orang miskin di Indonesia. Ketimpangan yang masih lebar itu juga mendapat konfirmasi dari pergerakan angka kemiskinan serta rasio Gini dalam beberapa tahun terakhir yang tak mengalami perubahan signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan bagus. Dari fakta itu, mudah disimpulkan bahwa kue ekonomi, kue pembangunan masih dominan dinikmati golongan masyarakat kaya. Padahal saat ini berbeda dengan masa lalu ketika upaya perburuan pertumbuhan ekonomi kerap meminggirkan penduduk miskin sekaligus memperlebar jurang ketimpangan.
Era kini semestinya lebih fokus mengejar pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan yang tidak sekadar mengejar angka, tetapi juga memperhatikan pemerataan distribusinya. Kiranya paradigma seperti itu yang seharusnya menjadi landasan pemerintah bekerja. Buat apa angka pertumbuhan tinggi, tapi hanya dinikmati sebagian kecil penduduk kaya, sedangkan kaum miskin dibiarkan tetap tergilas? Bukankah yang disebut keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi itu mengentaskan sebanyak-banyaknya orang dari kemiskinan, bukan menambah sebanyak-banyaknya jumlah orang kaya? Kita tidak memungkiri ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Namun, dengan fakta bahwa angka kemiskinan dan rasio Gini yang nyaris bergeming, sepatutnya pemerintah juga tak perlu malu untuk mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan mungkin keliru. Mungkin juga programnya sudah tepat, tetapi banyak salah dan bolong pada implementasi di lapangan. Pada praktiknya, harus diakui, pemerintah masih belum mampu melalui tantangan paling berat dalam mengurangi ketimpangan, yaitu mengangkat kelompok pendapatan 40% termiskin. Sekalipun pertumbuhan ekonomi tinggi, jika hanya ditopang sektor padat modal, sedangkan sektor padat karya tersendat, penurunan angka kemiskinan akan menjadi angka statistik belaka. Karena itu, evaluasi menjadi hal penting demi menyelesaikan akar masalah ketimpangan. Pemerintah mestinya tidak boleh terlalu terlena dengan angka dan statistik pertumbuhan, apalagi kemudian mencoba meninabobokan masyarakat pula dengan angka statistik yang terkadang tidak memperlihatkan realitas sesungguhnya. Inilah nanti yang akan menjadi salah satu pekerjaan rumah terberat pemerintahan mendatang. Harus ada keberpihakan tinggi terhadap program pemerataan, karena itu akan menjadi modal kuat untuk menambah kecepatan menurunkan kemiskinan sekaligus memupus ketimpangan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita akan bertanya dulu, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi Radi, selamat pagi. Pak Fahmi, selamat pagi. Halo. Pak Fahmi, selamat pagi. Mas Leo. Ya, selamat pagi Pak Fahmi. Pak Fahmi. Mas Leo. Iya. Pak Fahmi, ini dalam Selamat ulang pagi, tahun Mas KPPU. Iya Pak, Ketua KPPU. Selamat pagi, Mas Leo. Halo. Ya, ini kami kelihatannya mengalami gangguan komunikasi, pemirsa, mohon maaf. Dan mungkin kita akan coba menghubungi lagi berikutnya. Bang Elman, kalau kita bicara soal ketimpangan, Bang, ini kan kita sudah melihat bahwa memang pemerintah berusaha melakukan pengentasan kemiskinan. Tetapi Pak Mahfud sendiri dalam kesempatan yang sama dengan ulang tahun KPPU mengatakan, ya benar bahwa memang jumlah orang miskin, tadi Abang sudah sebut angkanya, itu naik sedikit dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. September dibandingkan Maret 2022. Pertanyaannya, Bang, kalau memang faktanya adalah orang kaya, paling kaya itu makin kaya, orang Indonesia yang miskin ini juga tetap miskin. Makin miskin. Makin miskin, artinya kan berarti ada yang salah ini. Apa yang kira-kira kemudian membuat si kaya ini makin kaya, padahal kemarin waktu pandemi COVID kan semua orang terpukul ekonominya, harusnya kan tidak makin kaya begitu, tapi si miskin tetap makin miskin. Ya kalau sederhananya, sebetulnya tamatan SD aja bisa jawab bahwa kebijakan ekonominya tidak berpihak untuk mengentaskan kemiskinan. Lebih kue pembangunan itu lebih berorientasi untuk pemilik modal besar kan gitu kan. Oke. Jadi dan pemilik rakyat miskin ini nyaris tidak tersentuh dan dia memang akhirnya
Itu makanya kesenjangan ketimpangan ekonomi si miskin sama si masih kaya itu kan tadi kan Pak Mahfud kan menyebutkan dari 0,2 Orde Baru sekarang 0,381. Jadi makin menganga dia kan gitu kan. Nah, kalau saya sih melihat ya itu tadi betul ada pertumbuhan. Bahkan waktu pandemi pun kita dikesankan tetap baik gitu kan. Betul. Tapi faktanya kan si lemah makin terpuruk. Kenapa si lemah makin terpuruk? Memang dia udah terlalu miskin dia. Inilah mestinya yang harus disentuh oleh pemerintah. Itu sebabnya kalau dalam pertanyaan kan untuk apa pertumbuhan ekonomi tinggi kalau toh rakyat miskin tetap makin miskin. Lalu maksudnya mau kemana pertumbuhan ekonomi itu? Hanyakah untuk menyentuh orang kaya atau menyentuh orang kaya dan melupakan orang miskin? Itu mesti pertanyaan besarnya gitu. Sebelum kita lanjutkan Bang Elman, kita coba lagi akan menghubungi dengan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, Ketua KPPU mengatakan bahwa orang kaya Indonesia makin kaya, orang miskin Indonesia tidak berkurang atau malah sebagian malah makin miskin. Pertanyaannya Pak Fahmi, pembangunan yang selama ini dilakukan itu memang hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, sering kita bilang padat modal saja, yang penting investasi banyak masuk, tidak menyentuh tenaga kerja, atau seperti apa? Masalah utamanya apa ini jurang lebar ketimpangan ini Pak Fahmi? Ya, saya kira ketimpangan yang terjadi, yang dicerminkan dari rasio Gini ini terjadi sejak zaman atau rezim Orde Baru sampai rezim sekarang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat data Gini itu zaman Orde Baru 0,2, sekarang 0,381. Lebih parah gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Menurut saya karena paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan sejak zaman Orde Baru hingga sekarang. Ini fokusnya adalah mengejar pertumbuhan yang setinggi-tingginya dan itu kemudian mengabaikan pemerataan. Karena secara teoritis katakan gitu ya, antara pertumbuhan dengan pemerataan itu menjadi suatu trade off tadi. Nah, mestinya untuk mencapai tadi ada suatu keseimbangan tadi, pertumbuhan yang berkualitas tetapi tetap memperhatikan pemerataan tadi Mas Leo. Kalau dalam kondisi sekarang bisa tidak itu dicapai dua-duanya Pak, bahwa dorong pertumbuhan positif dengan sama-sama juga memeratakan pertumbuhan itu? Iya, tapi tetap saja itu ya, dengan pertumbuhan yang sekarang ini kan yang diuntungkan adalah orang-orang kaya yang menikmati kue pembangunan tadi gitu ya. Sementara orang-orang tingkat bawah itu hampir tidak menikmati tadi. Dan ini jadi tercermin dari indeks ini, dan ini berkorelasi dengan jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Dan ini menurut saya ambang batas yang agak membahayakan ya. Misalnya rasio Gini 0,38 ini kan 0,4 ini sudah ambang batas. Kalau mencapai 0,5 secara teoritis akan terjadi revolusi sosial. Sementara juga pengangguran, PHK, pekerja yang padat karya itu kan hampir terjadi setiap hari. Jumlah kemiskinan juga bertambah gitu ya. Maka harus ada terima kasih Pak Fahmi Radi sudah menjelaskan kepada kami untuk pagi ini. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi. Bang Eman, singkat saja sebelum kita jeda. Bang, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang Bang, bisa tidak kesenjangan ini ditekan? Bisa. Kita tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya harus tetap. Artinya apa? Padat modal harus, tetapi padat karya jangan dilupakan. Katakanlah misalnya jalan tol dibangun, itu kan padat modal. Tetapi pemerintah juga harus membangun misalnya katakanlah jalan kabupaten, jalan desa. Itu tidak boleh menggunakan padat modal, harus padat karya. Sehingga memang rakyat miskin ini
tersentuh dia. Yeah, Jadi atas disentuh, bawah tersentuh, sehingga jurang yang membedakan si miskin dan si kaya itu makin mengecil dia kan. Jadi mestinya kan tadi kita katakan rasio Dini itu dari 0,2 Orde Baru mestinya sekarang harus menjadi 0,1 sekian. Kan. Mendekati 0 itu harusnya makin tidak timpang. Ini kan makin banyak, makin besar dia kan. Nah, berarti ada yang salah. Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak melihat ini? Menurut saya dilihat, tapi pura-pura tidak tahu gitu. Atau bukan menjadi prioritas utama. Tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita akan mendengarkan Bang Elman pendapat juga dari pemirsa Metro TV. Saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Halo. Pak Edward, selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan mencoba pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Halo. Pak Bion. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Halo, selamat pagi Bung Leonard. Dengan Pak Edward. Pak Edward ya. Ini Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Mohon maaf, kami ada sedikit gangguan komunikasi. Silakan Pak Edward. Bagaimana pendapat Anda terkait Selamat pagi Bung Leonard, Bung Irman. Kita prihatin dengan meningkatnya jurang lebar ketimpangan antara kaya dengan miskin. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat usaha-usaha pemerintah sudah berusaha. Selama ini kan yang terkenal itu antara Barat dan Timur aja lah dulu, yang jaraknya sangat jauh. Indonesia Barat, Indonesia bagian Timur. Bagaimana perhatian pemerintah sekarang dengan Indonesia bagian Timur? Luar biasa sudah perhatian pemerintah. Tetapi inilah kondisi Indonesia sekarang. Tetapi kadang-kadang ada program-program yang tidak didukung. Saya ambil contoh, di mana padat modal itu menguasai segala-galanya. Kita lihat di daerah-daerah sekarang, banyak warung-warung kecil yang mati karena banyaknya Alfamart, Indomart ini loh. Untuk bersaing nggak mungkin, dalam harga modal, harga pokok nggak mungkin bisa melawan mereka. Mereka beli dalam jumlah yang sangat besar. Kita membeli retail, sehingga dalam harga penjualan kita nggak bisa bersaing. Ini yang kita sesalkan tidak didukung oleh pemerintah daerah. Sudah itu kalau kita lihat lagi, kebetulan orang Indonesia ini kan sekarang lagi pandir-pandirnya, lebih enak belanja ke Alfamart. Saya suka promosi, lebih baik kamu berbelanja di warung-warung kecil sebelah rumah, walaupun selisih 1.000-2.000, berarti kamu membantu tetangga, saya bilang. Minimal membantu sekolah, membayar anak sekolahnya, daripada kamu belanja Alfamart. Nah ini pemerintah daerah saya salut dengan Sumatera Barat yang tidak mengizinkan Alfamart, Indomart. Sehingga warung-warung kecil di daerah saya itu mati semua sekarang. Layu sebelum berkembang dia jadinya. Nah kita harapkan pemerintah punya perhatian untuk hal-hal yang begini, supaya rakyat ini meningkat ekonominya,
Usaha pemerintah kita dukung support. Pembangunan infrastruktur itu penting. Transportasi penting, komunikasi penting. Dan mencerdaskan bangsa. Salah satu untuk meningkatkan ekonomi rakyat, masyarakatnya harus cerdaskan dengan pendidikan yang baik. Berikan pelatihan dan pendidikan yang baik. Inilah jalan salah satu memutus hubungan. Memutus jaring. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, Bang Herman Saragi. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Bion, langsung pendapat Anda Pak, singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak. Makasih. Jadi begini, Bung Leo, Bang Herman, ketimpangan pembangunan Republik ini jelas kelihatannya. Ya, sebentar Mas Leo, kita ini diundang untuk memberikan kepada bangsa ini. Jadi begini, pembangunan Indonesia di belahan Indonesia Timur jauh sekali terjadi penyimpangan dengan Indonesia Barat. Persoalannya adalah ada 3 variabel yang kita melihat sangat signifikan terhadap proses pembangunan. Singkat saja Pak Bion, silakan Pak. Singkat saja Pak. Baik kalau begitu. Jadi begini, intinya bahwa presiden ke depan tidak diskriminatif terhadap proses pembangunan Indonesia. Nah, dalam hal ini jelas ada pertentangan terhadap dasar negara Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Itu satu. Lalu yang kedua adalah Bappenas, Badan Pembangunan Nasional, dalam merencanakan strategi pembangunan nasional, jangan dikedepankan terhadap egosentris. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat Pak untuk pendapat Anda. Kita sudah menangkap maksud Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman Saragi. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik, silakan Pak. Singkat padat saja. Ya, sangat memprihatinkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Afif Hasbullah, Ketua KPPU, yang menyatakan bahwa orang kaya di Indonesia itu semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, didukung dengan rasio di zaman Orde Baru itu 0,2% kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya, tetapi sekarang itu adalah 0,381. Dan kemudian yang pertumbuhan orang kaya itu di atas 10% lebih besar daripada masyarakat miskin yang 40%. Ini artinya ada kesalahan manajemen negara di mana pemerintah misalnya memberikan subsidi kepada mobil listrik orang-orang kaya 80 juta rupiah per unit. Sementara UMKM kita, masyarakat kita di pinggiran-pinggiran ini masih banyak yang miskin. Nah, kita berharap pemerintah mengelola negara ini dengan cara-cara profesional, bukan dengan cara-cara amatir. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik tadi pendapat Pak Edward yang contohnya nyata Bang Elman, bahwa keberpihakan kepada pengusaha lokal, pengusaha daerah itu harus ada. Dicontohkan di Sumatera Barat menurut Pak Edward, minimarket yang franchise nasional itu tidak bisa masuk ke situ karena pemerintahnya melindungi pengusaha-pengusaha lokal. Pertanyaannya, apakah hal serupa bisa juga dilakukan di daerah-daerah lain, Bang Emma? Mestinya bisa. Katakanlah misalnya seperti yang kita nggak usah se-ekstrim di Sumatera Barat misalnya. Katakanlah kalau di pusat, di kabupaten, provinsi, apa-apa, minimarket itu tumbuh. Tapi kalau misalnya di kecamatan, di tingkat desa, mestinya itu dilarang. Ada level yang boleh masuk, ada level yang harus dilindungi pengusaha lokal. Nah, sehingga memang, sehingga apa itu warung-warung kecil itu, tetap hidup. Yang dulu namanya kelontong-kelontong itu, betul, warung kelontong, tetap hidup. Kalau sekarang kan punah dia kan. Iya. Apalagi kalau di Jakarta ini, punah langsung.
Jadi udah tidak lagi kabar beritanya itu. Kecuali tinggal mungkin warung rokok di lingkungan perumahan RT RW begitu ya Bang ya. Misalnya paling laku 1 hari karena dia ketengan aja tuh. Iya, Paling laku 3 bungkus karena ketengan, tidak dijual per bungkus. Kalau orang beli rokok per bungkus, pasti di minimarket kan gitu kan. Jadi warung hanya untuk kehidupan sehari-hari ya, tidak untuk menabung. Ya tidak sekadar untuk... karena hujan ya dekat rumah. Gitu. Nah, Iya. sama seperti contoh misalnya, katakanlah misalnya kalau bangunan misalnya kan. Kan dulu itu kan kalau misalnya membuat dak, itu kan menggunakan padat karya kan. Manusia ya. Manusia. Tukangnya puluhan Wah, tuh. berita bisa 100 itu. Karena nggak boleh berhenti dia kan. Harus mencor terus. Nah, tapi sekarang pakai molen. Mobil molen. Mobil molen itu udah selesai lah tuh. Cukup dengan 5 tenaga, selesai dalam waktu hanya berapa? Sangat singkat. 1 jam selesai dia kan. Yeah. Nah ini contoh-contoh kecil. Kita tetap sangat setuju pertumbuhan itu harus tinggi dia kan. Yeah. Maka kita juga sangat setuju ada jalan tol. Tetapi kan itu saya katakan tadi itu kan perlu diperhatikan juga jalan-jalan apa yang tetap menggunakan padat karya kan. Itu makanya saya harapkan sebetulnya kan pemerintah ini mestinya harus menjadikan pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas. Nah, disinilah sebetulnya harapan rakyat kita ini, cawe-cawe presiden itu. Jadi kalau Presiden Jokowi itu memperbesar cawe-cawenya untuk mengentaskan kemiskinan ini, baru rakyat bilang memang inilah cawe-cawe yang saya harapkan. Memang pemimpin. Bukan cawe-cawe dalam pengertian lain gitu kan. Jadi makanya sering saya mohon maaf ya, kalau saya ikutin perkembangan laporan para survei-survei kan, sekarang dikatakan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah ini kan tinggi sekali nih. Ini paling top nih. Ada yang bilang 70-80%. Ada 80, ada 79. Pertanyaannya, apakah kalau tingkat kepuasan itu tinggi, apakah benar kesenjangan itu tetap menganga? Harusnya sudah kecil ya. Harusnya kan kalau ada tingkat kepuasan tinggi, orang yang rakyat miskin itu mesti sejahtera kan? Iya, rakyat akan senang dengan pemerintah karena dia sudah sejahtera. Sudah sejahtera. Kalau benar-benar sejahtera, maka kesenjangan itu akan berkurang. Maka saya bilang orang miskin akan berkurang. Yang 27 juta itu ketika dikatakan puas, terwakili nggak dari situ? Ya itu. Itu pertanyaan ini sebetulnya kepada lembaga survei. Kita nggak tahu apa metodologinya ya. Tapi kalau logika saya, kalau tingkat kepuasannya itu sampai 80%, hari ini kita tidak perlu lagi mempermasalahkan jurang kemiskinan dan orang kaya makin melebar kan gitu kan. Bang, pertanyaannya Bang, apakah kemudian benar-benar pemerintahan ini sekarang tinggal setahun kurang lebih ya, dan pemerintahan berikut memang benar-benar mau menjadikan pengentasan kemiskinan itu prioritas, karena melihat sekian pemerintahan Bang, yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi. Tidak terlalu penting kalau kemudian angka kemiskinan itu tidak juga turun, angka kesenjangan tidak juga turun. Ada tidak kira-kira pemerintahan yang mau memprioritaskan pengentasan kemiskinan? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Pertanyaannya, Bang Elman, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, itu kan tugas dari setiap pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tapi pertanyaannya, ketika kemudian angka pertumbuhan ekonominya positif, 5%, 6%, tetapi jumlah penduduk miskinnya tidak juga berkurang, kesenjangannya juga tidak menjadi semakin turun, ini kan menjadi tanda tanya, benar-benar tidak ada pemerintahan yang memang benar-benar mau mensejahterakan rakyatnya. Jadi sebetulnya kan begini Bung Leo. Kalau konstatasi dari Ketua KPPU ini tidak diatasi, jadi kalau pertumbuhan
orang kaya ini, kekayaan orang kaya ini jauh lebih besar, lebih tinggi daripada pertumbuhan pengentasan kemiskinan ini. Inilah yang para ahli juga sudah jauh-jauh hari mengingatkan, ya 2 tahun yang lalu sudah ingatkan ini akan menjadi bom waktu. Nah, mungkin meledaknya tidak di zamannya Pak Jokowi ini. Jadi ini kan sekarang kan semua senang kan gitu, gembira ria, tingkat kepuasan tinggi sehingga orang semua hanya fokus untuk kompetisi pemilu Pilpres 2024. Meskipun tadi kepuasan juga harus dicek ulang gitu ya. Jadi ini sekarang semua pihak, pemerintah, politisi fokus 2024. Hampir nyaris kita katakan tidak ada lagi yang memikirkan bagaimana nasib yang 27 juta ini. Yang miskin ini. Ini yang saya katakan tadi, ini bom waktu. Nah, kapan meledaknya ini? Tinggal nunggu waktunya. Jangan-jangan meledaknya nanti setelah terbentuknya masa pemerintahannya akan datang. Yang baru. Karena ini bebannya ini makin marah kan. Ini mohon maaf nih. Kita tidak bermaksud, ini kita mengingatkan. Sebetulnya fakta-fakta yang disampaikan oleh Ketua KPPU ini kan bukan hal yang baru. Semua orang udah tahu sebetulnya. Semua orang dan setiap pemerintahan ini sudah diingatkan. Maka hari ini pun pagi ini kita sekedar mengingatkan pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi. Kita ingatkan, ini loh pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Angkanya makin meningkat nih. Tadi kan seperti misalnya rasio Gini itu kan, itu kan tantangan siapa? Pemerintah. Betul. Masa saya dan Leo mengatasi itu kan? Karena kita tidak membuat kebijakan yang bisa menurunkan kemiskinan. Yang memberikan kebijakan kan pemerintah. Mengapa rasio Gini itu tidak turun dari 0,2 zaman Orde Baru, malah menjadi 0,381 di sekarang ini kan gitu. Nah, oleh karena itu kita sih menyarankan pemerintah dalam hal ini Presiden, tolonglah cawe-cawe yang Pak Presiden canangkan sekarang ini seluruhnya bahkan kita perbesar. Bagaimana mengentaskan 27 juta ini supaya kita mewariskan hal-hal yang baik untuk pemerintah yang akan datang. Tidak menanam bom waktu, bukan membiarkan bom waktu kan. Kalau meledak, siapa yang rugi? Apa yang kita sudah kerjakan masa lalu, sekarang ini jangan sampai sia-sia gitu kan. Itu. Makanya saya berharap peringatan dari pernyataan KPPU ini harus menjadi peringatan terutama buat Presiden. Tapi pertanyaannya begini Bang, di tengah gegap gempitannya dinamika politik kepemiluan, sekarang setiap hari kita melihat layar televisi, lembar koran, itu tidak jauh dari capres, cawapres, koalisi, hasil survei, keterpilihan, penerimaan, elektabilitas. Apakah di sisa waktu pemerintahan ini benar-benar suara dari KPPU ini bisa diperhatikan? Kalau saya nggak yakin nggak. Lah itu dia Bang, kalau saya berpikir ini seperti berteriak di padang pasir yang sangat susah orang dengar, dan akhirnya kemudian 27 juta orang itu jangan-jangan Bang, kalau kita tidak hati-hati bisa bertambah miskinnya. Jadi gini, teriakan Ketua KPPU ini dan pernyataan Menko Polhukam tentang rasio Gini yang membesar itu hanya sekedar teriakan yang tidak berguna. Sama juga teriakan kita pagi ini. Ini tidak akan mereka dengar karena mereka sekarang sedang fokus untuk cawe-cawe bagaimana mewujudkan hasrat politik mereka gitu kan. Kita lihat di layar televisi kan, para politisi, para tokoh-tokoh, pejabat-pejabat pemerintah hanya berpikir bahwa 2024 kita harus menang kan gitu kan. Tapi nasib yang 27 juta ini kalau menggunakan batas garis kemiskinan Indonesia kalau kita gunakan Bank Dunia lebih besar berarti lagi. 100 juta lebih ini. Bisa 100 juta. 100 lebih ini. Jadi ini pekerjaan besar. Kalau Pak Jokowi mau masih sempat. Setidaknya
mungkin tidak semua bisa kita entaskan, tapi minimal dari 27 juta menjadi 20 juta. Sehingga bom waktu ini makin daya ledaknya makin berkurang. Kita jinakan ya. Kita harap bahwa memang benar jurang lebar ketimpangan ini bisa semakin dipersempit dan pemerintahan benar-benar masih memikirkan rakyatnya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pemerintah mestinya tidak boleh terlalu terlena dengan angka dan statistik pertumbuhan, apalagi kemudian mencoba menina-bobokkan masyarakat dengan angka statistik yang terkadang tidak memperlihatkan kenyataan sesungguhnya. Ini salah satu pekerjaan rumah terberat pemerintahan mendatang. Harus ada keberpihakan tinggi terhadap program pemerataan, karena itu akan menjadi modal kuat untuk menurunkan kemiskinan dengan cepat sekaligus memupus ketimpangan. Saya Leona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.